apa namanya dokumen atau naskah skripsi Anda dalam format eh, Microsoft Word. Saya diberi waktu berapa menit, Pak Abi? Waktu berapa menit lagi? Waktu bertanya waktu berapa menit? Sepuasnya Bapak. Baik, jam 10 ada ujian skripsi. Ya, sudah bisa share yang dokumen Microsoft Word? Ini Kok nggak jalan, ini masih tampilannya enlarge browser, medianya yang tadi. Hah? Ya sih, ini. Nah, ini sudah. Coba audio. Ya, ini boleh klik review, reference, Same system. Oke, sebentar. Mendeley-nya. Oke, coba yang di kanan digeser ke bawah, scroll ke bawah, referensinya, dikutip, terus ada yang nggak dikutip ya. Tuh tiga, terus empat, terus habis. Ada Bapak. Nah, enam, oke, ya cukup. eh Tampilkan yang bab satu. Oke, ini ya. Ah, coba Anda perhatikan. Anda mulai pembahasan proposal skripsi Anda mulai dari mana? Apa poin dari paragraf satu? Ebook ebook Bapak. Oke, atau perkembangan teknologi. Paragraf 2. Ini tentang book kreatornya. Oke, bab 3. Pembelajaran kontekstual. Terus, Terus untuk yang paragraf empatnya ini materi persamaan garis lurusnya. mm-mm. Untuk paragraf kelimanya itu berpikir geometri. Oke, cukup. 5 paragraf ya. 5 paragraf Anda menceritakan tentang solusi ya, penyelesaian ya, dengan teknologi, kemudian book kreator, kemudian apa tadi, kontekstual gitu ya. Jadi Anda eh, apa namanya lebih memilih untuk fokus pada penyelesaian. Tapi yang perlu diingat ya Mbak ya, penelitian itu ada dua hal yang harus eh, diperhatikan. Jadi yang pertama adalah
dia harus penting, yang kedua dia harus mendesak, ya, atau important and apa urgen ya, urgen itu ya mendesak. Ya. Jadi penting itu eh, satu contoh misalkan mempelajari perkalian gitu ya, penting karena dalam kehidupan sehari-hari ada implementasinya. Kemudian mendesaknya apa? Kalau perkalian itu akan berpengaruh terhadap eh, apa namanya berikutnya apa? Pembagian. Atau kalau di SMP mungkin bangun datar dengan bangun ruang. Ya, kalau dia tidak menguasai bangun datar, maka akan bermasalah di bangun ruang. Dia harus mendesak. Nah, yang Anda ceritakan di situ itu saya tidak menemukan pentingnya di mana, mendesaknya di mana. Atau Anda punya, tapi tersirat gitu, apa namanya? Kalau tersurat itu kan dituliskan, tapi Anda punya sebenarnya gini loh Pak maksudnya gitu. Coba Anda ceritakan apa yang mendesak, penting dan mendesaknya itu. Dari hasil observasinya itu, guru matematikanya itu bilang kalau siswanya itu susah untuk memahami pelajaran matematika Bapak. Jadi bukan hanya salah satu materinya saja, tetapi pembelajaran matematika. Jadi di sini itu saya mengambil salah satu materi matematika itu, yaitu persamaan Anda garis. percaya dengan apa yang disampaikan oleh guru? Sebenarnya juga ada salah satu murid dari SMP itu, Bapak itu kelas 8. Oke. Nah, itu biasanya itu les di rumah saya. Nah, untuk memahami ma- pembelajaran matematika itu, dia itu juga kayak kesulitan gitu, Bapak. Iya, pertama itu kan pendapat guru ya. Yang kedua, Anda punya pengalaman gitu ya. Anda ceritakan itu di proposal Anda, Tidak, pengalaman Anda. Nah, itu tidak. masalahnya. Jadi, apa yang Anda ceritakan itu tidak didukung oleh data. Apa satu contoh misalkan kalau Anda punya guru misalkan mengatakan atau punya data ulangan harian atau ulangan semester sebelumnya dan datanya memang mendukung untuk itu, maka Anda apa punya alasan untuk itu penting gitu. Ya. Jadi kalau memang Anda pengen itu, ya Anda cari, Anda minta soal datanya itu. Ya. Jadi kalau Anda mau jadi peneliti, ya Anda harus kritis. Ya. Jadi kalau peneliti apa namanya dikasih data kayak gini, ya percaya itu nggak gitu ya. Oke, Anda Bapak. harus seperti dokter, tahu dokter. Kalau ada pasien datang ditanya apa dulu? A- Keluhan. Anda keluhannya gimana? Sakit misalnya sakit kepala. Kepalanya gimana berkelanjutan atau datang-datang? Jangan-jangan sakit kepalanya cuma tanggal tua gitu ya. Beda ya. Jadi apa masa? Ya, Anda itu seperti dokter tetapi langsung ya. Pada pasien baru datang gitu ya. Bapak, Ibu, obatnya ini. Obatnya pokoknya Ibu kreator, Bu kreator ya. Oke. Pokoknya e-book interaktif. Ya, paham sudah. Jadi Anda belum tahu orang itu sakit apa, Anda sudah kasih obat. Kira-kira obatnya kalau Anda dikasih obat, Anda datang ke saya kasih obat ini loh minum ini. Diminum apa enggak nanti? Oh saya enggak sakit. Ya sama di sekolah Anda juga kayak gitu. Akhirnya apa? Penelitian Anda akan muspro, ya enggak akan dipakai. Kenapa? Karena mereka enggak butuh. Ya Oke, Bapak. itu yang pertama. Ya jadi harus harus itu dicari dulu. Arti penting dan mendesaknya itu harus dicari. Kalau enggak maka Anda sia-sia. Dan penting dan mendesak itu dan dihubungkan dengan kata dan bukan atau bukan salah satu. Jadi meskipun penting tapi tidak mendesak nggak percuma. Meskipun tidak mendesak tapi tidak penting juga nggak percuma. Apalagi tidak penting dan tidak mendesak.
Ya, Oke, jadi Bapak. nggak sia-sia nanti ya. Terus Anda juga ditanya oleh teman Anda ya, eh, apa? Mengapa menggunakan book creator? Ya, Hmm, jawaban Anda apa? Karena ini bisa ditambahkan audio dan video. oke. Ya, pernah dengar istilah ngecap? Ngecap Tidak. itu dari dulu ada iklan kecap. Tukang kecap itu biasanya gini, dia ngomong "Ya, kecap saya nomor satu gitu ya. Kecap yang lain, ini." Makanya kemudian dikenal istilah ngecap ya. Jadi apa obat ada seperti sales obat itu. Obat saya ini bagus ini. Butuh enggak orang yang Anda kasih obat itu? Ya, Bukrator ini bisa audio, bisa video, bisa dikasih GeoGebra. Tetapi masanya kepake apa enggak? Butuh apa enggak kan gitu. Ya, paham ya. Terus Oke. ditanya Bu Lela tadi, kenapa memilih SMP negeri berapa Rambi? Tiga. Tiga, Tiga Rambi Puji. tiga Rambi. Jawaban Anda apa tadi? Karena dekat rumah. Yang kedua karena berada di pelosok. Yang ketiga karena saya ingin mengenalkan teknologi. Saya catat ini. Ya, kalau seperti itu bukan penelitian, Mbak. Anda langsung aja ngadakan pengabdian di sana. Paham bedanya? Pengabdian itu nggak harus ada penting, nggak ada mendesak. Pokoknya Anda datang, saya lihat ini di pelosok dekat dengan rumah gitu ya. Saya ingin melakukan apa mengenalkan teknologi, ya udah pengabdian aja di situ. Bukan bukan penelitian namanya, pengabdian itu. Ya. Justru pertanyaan saya kalau dia di pelosok, Anda mengenalkan teknologi, pertanyaan pertama ya, mereka punya HP semua apa enggak? It- Enggak punya. eh, Kemungkinan punya Bapak. Soalnya ada pembelajaran itu yang menggunakan HP. Ya, Anda ceritakan apa enggak di proposal Anda? Tidak. Iya, jadi gini loh Mbak ya, semua itu berbasis data. Ya, apa yang Anda ketahui itu diungkapkan di proposal. Jadi misalkan gini ya, observasi lah kecil-kecilan, survei. Berapa orang siswa, misalkan ada berapa siswa di kelas itu yang akan dijadikan tempat penelitian? Untuk itu masih belum tanya ke gurunya Bapak. Jadi Ya cuma anggap aja deh, 20 misalkan ya, atau 20 atau 30. Tanya berapa orang, 10 orang. Dia sudah punya HP belum? Ya, Anda ungkapkan di situ, 9 dari 10 orang yang saya tanya, siswa yang saya tanya memiliki HP. Itu data itu, nggak bisa dibantah itu. mungkin Bapak. Ya. Itu bisa mendukung. Anda bilangnya di pelosok, kemudian yang pertama Bu, ekonominya gimana, tingkat mereka punya HP apa enggak. Yang ketiga pertanyaannya, itu pakai akses internet kan? Oke. Iya, lancar bisanya mungkin tercover karena Rambi ini masuk di dalam kecamatan apa namanya di kota, agak ke kota, sepelosok-pelosoknya Rambi masih agak ke kota. Pertanyaannya mereka punya akses internet apa enggak? Data apa enggak? Kalaupun punya, rela enggak mereka pakai? Ya, ojo le ojo digawe ngono iki kok gawe nelpon bapak karo ibu ae kan gitu. Mereka orang tua mereka ngasih 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 data untuk yang hal mendesak untuk menelpon, Pak, anu sudah pulang minta dijemput. Jangan-jangan cuman itu. Ya, kasih data ya. Sekian dari sekian pembelajaran dari 10 mata pelajaran ini 8 menggunakan HP kemudian ini seperti itu ya. Kalau perlu difoto ya, foto yang mereka bawa HP itu. Ini kalau pembelajaran ditaruh di locker gitu ya. HP-nya ada sekian, siswanya sekian. Valid itu data Anda. Nggak ada yang bisa membantah. Ya. Jadi apa yang saya khawatirkan? Nanti jangan-jangan berapa bulan kemudian nanti viral di media sosial. Anak mahasiswa UNED gagal melakukan penelitian gara-gara siswanya nggak bawa HP.
ya kan? Oke, Bapak. Ya, jadi itu ya. Eh, kemudian eh, di bab satu itu, paham yang bab satu itu, apa yang harusnya diungkapkan dulu? Anda menjual obat dulu kan di bab paragraf satu paragraf, sampai paragraf 5 itu kan jualan obat dulu. Kak ditanya dulu sakit apa enggak diidentifikasi. Ya, jadi itu di bab satu harus kuat dulu. Memang ada masalah di situ. Memang mereka sakit sehingga mereka butuh obat. Ya, Oke, oke. Bapak. Terus eh bentar, saya punya sebenarnya di halaman eh ada beberapa ya. Jadi misalkan mengalami kesulitan, itu bahasa-bahasa yang bisa kesulitan apa? Oh, sama-sama nama sakit kepala aja bisa berbeda penyebabnya. Ada yang kurang olahraga, ada yang memang karena sakit, ada yang karena nggak punya uang ya. Jadi di halaman 3 siswa mengalami kesulitan. Kesulitannya apa? Data pendukungnya apa? Kan nggak ada ya. Oke. Kemudian di eh, spesifikasi produk ya. Anda mau meningkatkan kemampuan berpikir geometri siswa. Ya. Disebutkan di dalam tujuan Anda. Coba dicek dinaikkan ke atas. Tujuan Anda apa? Untuk mengetahui proses sama Dan untuk hasil. mengetahui proses. Hasilnya valid dan terus ini dilakukan di mana? Tahu di spesifikasi produk baris kelima. Akan meningkatkan kemampuan berpikir geometri siswa. Artinya apa? Jadi kalau misalkan nanti Anda melakukan penelitian, kemudian ditagih, Mbak, ini tadi katanya medianya mau meningkatkan berpikir kemampuan berpikir geometri siswa. Loh, enggak, Pak, saya nggak nulis di tujuan, nggak kisinan sing takon nanti. Oke. Ya, memang mau apa dijadikan tujuan atau enggak itu? Tuh, kok diem? Kan kan untuk berpikir geometrinya nanti kan terdapat pada soal pretest post-testnya, Bapak. Nah, untuk soal pretest post-testnya itu kan untuk menguji. Saya tidak nanya bagaimananya. Saya nanya ini, Anda mengungkapkan di spesifikasi produk. Anda janji kayak gitu. Itu masalahnya adalah Anda jadikan tujuan apa enggak. Kalau Anda jadikan tujuan, ya tulis di tujuan. Sehingga nanti nagihnya enak. Waktu ujian, eh, memang mau meningkatkan ini. Nanti bisa dilihat. Kalau tidak disebutkan, Anda kan bisa berkilah nanti. Enggak, saya enggak, maksud saya enggak kayak gitu, Pak. Oke, lanjut di bab 2. Atau saya yang share aja, Mbak. Ini sudah saya tandai ya. Oke. Silakan udah kelihatan? Sudah, Bapak. Tapi setengah, Bapak. Oh, setengah. Bentar. Maksudnya setengah? Setengah layar. Ya, setengah lah ya. Oke, bentar. Stop dulu ya. Oke. Nah,
Ya, sekarang Masih. Sudah. oke. Anda mau pakai penelitian pengembangan atau penelitian dan pengembangan? Penelitian dan pengembangan. Tahu bedanya? Anda pakai berapa? Dua istilah ini ya. Di paragraf kedua Anda mengatakan penelitian pengembangan. Bahasa Inggris penelitian pengembangan itu development research. Ya, ada eh, apa? eh, penelitian pengembangan, ada penelitian penerapan. Ya, yang satu lagi Anda mengatakan penelitian dan pengembangan, research and development. Mau pakai yang mana ini? Penelitian dan pengembangan. Cari dulu definisinya ya. Jadi pastikan itu memang benar untuk ini. Karena eh, apa? Ini biasanya istilah HRD itu dikenal di perusahaan ya, Human Resource Development ya. Itu ada namanya Research and Development. Jadi kayak produk-produk barang industri itu biasanya ada divisi RD-nya ya. Oke. Kemudian eh, oh ya, satu lagi di depan itu Anda mengatakan mengutip ya, mengutip pendapat book kreator bagus untuk kemampuan bahasa ya. Ada pendapatnya siapa itu di depan? Relevan tidak dengan penelitian Anda? Tak tunjukkan aja kok bingung ya. Book Creator merupakan suatu aplikasi yang tepat untuk pembelajaran bahasa asing karena ini Suryanti dan Arsyid. Relevan dengan penelitian Anda. Tidak, saya. Kok suwi gitu, Mbak? Saya jam 10 nguji nih ya. Cak-cek gitu loh, apa gitu. Kalau salah akui salah gitu ya. Kalau enggak ya berdebat, enggak apa-apa ya. Saya enggak takut kalah. Jadi silakan kalau jawaban Anda benar nanti saya akui juga ya. Terus yang ketiga, tiga atau kelima nih ya. Buku interaktif dalam kurung e-book. Benar ini, Mbak. Apa maksudnya? Oh, iya Bapak, salah. Ya, tadi saya mau nanya yang interaktifnya di mana, tapi keburu ditanya sama Pak Santo ya. Jadi saya tidak melihat interaktifnya di mana setelah ditampilkan itu. Tahu interaktif, definisi interaktif. Saya ngomong dengan mbaknya interaktif atau tidak? Interaktif. Interaktif ya, ada dua arah gitu ya. Nah, itu dua arahnya di mana itu? Di buku Anda itu. Dialog interaktif, dialog yang dua arah. Ibu Anda di mana interaktifnya? Apa yang apa namanya dilakukan atau arah dari e-booknya terhadap siswa? Siswanya mungkin bisa klik ya, tapi apa timbal balik yang diberikan oleh e-book Anda? Untuk kalau menurut saya interaktifnya itu di kuisnya itu Bapak untuk yang saat ini karena untuk yang GeoGebranya itu tadi masih belum interaktif. Kuisnya kenapa? Siswa kan dapat mengerjakan kuisnya itu Bapak dan juga siswa dapat melihat hasil dari yang mereka kerjakan. Kuis bukan e-book berarti. Di dalam e-booknya Bapak.
Gini, kalau memang apa, Anda pengen ya membuat sesuatu yang istimewa, oke ya. Sebenarnya e-book itu juga sudah bagus gitu ya. Anda tambahkan sesuatu yang berat interaktif gitu ya. Kuat enggak nyonggo itu kamu nantinya. Kalau kira-kira nggak mampu, ya konsultasi lagi ya Nggih, dengan Bapak. pembimbing. Terus ini banyak salah ini. Ada konstruktivisme ini ya. Nggih. Banyak ya. Jadi kemudian materi ya. Materi ini diambilkan dari materi apa ini? Itu dari buku kurikulum Merdeka. eh Coba dibandingkan dengan buku-buku di perguruan tinggi ya. Jadi bukan bermaksud untuk ini ya. Saya kemarin itu nguji juga tentang garis juga. Ya, pagi-pagi jam 7 itu masih. Terus apa definisi yang dipakai itu? Garis itu eh, terdiri dari tiga, eh, lebih dari 2 titik. Ya, dan diperpanjang di kedua arah. Tak gambarkan titiknya itu membentuk segitiga gitu ya, nggak lurus gitu ya. Ini berapa titik? 3, Pak. Lebih dari 2, Pak. Tidak, lebih, Pak. Saya perpanjang ini ke arah sini ya, supaya perpanjang ini. Apakah ini garis? Bukan, Pak. Itu terus definisinya apa? Itu diambilkan dari buku sama seperti Anda, jadi buku SMA gitu ya. Jadi gini ya, Mbak ya. Anda sudah perguruan tinggi ya, sudah bisa menelaah buku yang bagus yang enggak ya. Kamu tahu istilah pi, Iya. pi. Di buku matematika kamu ketika SMA tulisannya apa? PI. PHI atau PI? Ah, Tulisannya PH. PHI ya. Gambarnya kayak gitu, padahal itu yang benar adalah PI. Ya, coba di ini ya. Jadi eh, coba referensinya ganti yang referensi perguruan tinggi ya. Bapak. Kemudian ini sudah perbandingan ya. Kemudian untuk yang ini sama itu masih mengalami kesulitan meningkatkan pemahaman siswa, bahasa-bahasa yang punya arti banyak itu ya. Oke, kemudian di saya percepat ya bagian alur ya. Ini persentase bagian alurnya oh di mana bagian alur Di tadi? bawah, Bapak. Di Di mana? setelah matriks. Ini juga ya. Berapa kali harus saya ulangi di setiap seminar itu? Baca panduan eh, penulisan karya tulis ilmiah yang terbaru ya. Sebelumnya juga sudah ya. Tabel itu ada 3 yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah fontnya itu nggak 12, nggak sama dengan yang lain. Maksimal 11, 8 sampai 11. Kapan pakai 8, kapan pakai 9, kapan pakai 10 atau 11, itu tergantung dari jumlah isi dari teksnya ya. Jadi kalau teksnya banyak gitu gunakan yang 8. Itu yang pertama. Yang kedua spasinya itu 1 ya, bukan 1,5 atau yang lain. Kemudian tanpa garis tegak ya. Coba Anda nanti lihat artikelnya kakak kelas Anda yang udah lulus gitu. Artikel manapun ya, dari jurnal apapun pasti itu tanpa garis tegak. Kan nggak bagus, Pak. Ini ada yang kayak gitu kan nggak bagus, Pak. Loh, masalahnya itu sesuai ketentuan atau tidak. Ya, Iya. kemudian Pak, ini kan beda, Pak, lampiran, bukan isi. Loh, masalahnya di buku panduan itu tidak menyebutkan kecuali di lampiran. Kecuali kalau ada kata-kata seperti itu, boleh, silahkan ya. Oke, yang ini ya. Anda pakai 4D atau
Adi. 4D. Ada di situ penyebaran. Ada Bapak. Kan yang tahap terakhir itu tahap yang Evaluasi. tidak ada. EDD, EDDIE ya. 4D Kamu, Bapak. 4D. kamu pakai, oh ini 4D. Iya. Ya, kalau 4D ada penyebaran ya. Oke. Ya sama ini tabel juga kayak gitu ya. Semuanya itu dibenerin, kemudian sudah pukul 10 ya. Saya cukupkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin eh, live ya karena nguji ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Baik. Sebentar ini mau dipakai nggak? Kalau masih dipakai, saya alihkan hostnya. Sudah tidak Bapak? Tidak, oke. Terima kasih Pak Abi, Pak Santo, Bu Lela.